Assalamualaikum sayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sayang, hari ini kita masuk materi baru ya, yaitu kita membahas tentang himpunan. Yuk kita lihat. Himpunan. Kompetensi dasarnya 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Tujuan pembelajarannya agar kalian mampu 1. Menentukan suatu kelompok merupakan himpunan atau bukan himpunan. 2. Menentukan aturan cara menuliskan himpunan. 3. Menentukan anggota dan bukan anggota dari suatu himpunan. 4. Menyajikan himpunan dengan cara menyebutkan anggotanya. 5. Menyajikan himpunan dengan cara sifat yang dimiliki anggotanya. 6. Menyajikan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. 7. Menentukan suatu kelompok merupakan himpunan kosong atau bukan himpunan kosong. 8. Menentukan banyak anggota dari suatu himpunan. 9. Menentukan anggota dari himpunan berhingga. Dan terakhir, menentukan anggota dari himpunan tak berhingga. Wow, banyak sekali tujuannya ya sayang. Tetap semangat, kalian pasti bisa. Yuk kita lanjut. Pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi, himpunan anggotanya sudah jelas. Tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Kalau bukan himpunan, berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Nah, lihat contohnya nih sayang. Ada contoh himpunan. Yang pertama, himpunan hewan karnivora. Kalian pasti tahu, bisa menyebutkan semua anggotanya. Begitupun contoh kedua, himpunan warna pelangi. Kalian pasti tahu, apa aja sayang? Pintar, Mejiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Lanjut. Contoh ketiga, himpunan bilangan asli. Kalian semua pasti bisa menyebutkan anggotanya. Mulai dari berapa sayang? Benar, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitupun contoh himpunan yang keempat. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Pasti kalian menjawabnya sama. Ada berapa aja sayang? Betul, 11, 13. Iya, lanjutkan. Pasti kalian bisa. Itu contoh himpunan. Anggotanya sudah jelas dan semua kalau kalian menjawab anggotanya pasti jawabannya sama. Tidak ada yang berbeda. Tapi kita lihat, jika di sini ada contoh bukan himpunan. Himpunan lukisan yang menarik. Nah, untuk himpunan ini tidak jelas sayang. Menarik menurut Miss Aci belum tentu sama dengan menariknya menurut kalian, gitu. Begitupun himpunan orang pintar. Pintarnya menurut apa ya? Kan gitu, tidak jelas. Standar ukurnya tidak jelas. Begitupun himpunan warna yang bagus. Bagusnya kayak gimana? Itu tidak jelas ukurannya. Makanya ketiga contoh tersebut bukan himpunan. Mungkin kalian bisa menyebutkan contoh-contoh lain kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Bisa ya sayang ya? Oke, kita lanjut ya. Aturan cara penulisan himpunan. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi, kalau kalian membuat himpunan, kan dikasih nama tuh. Nah, namanya harus menggunakan huruf kapital. Boleh dari huruf kapital A sampai huruf kapital Z. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Sebentar sayang. Ntar ya.
Belum sampai sini, Nak. Wow, masih di sini. Nah, yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, pakai tanda koma. Misalkan himpunan warna lampu lalu lintas. Kan anggotanya ada 3 tuh. Nah, pada saat kalian menuliskan merah, koma, kuning, koma, hijau, baru kurung kurawal tutup. Gitu sayang. Jadi memisahkan anggotanya pakai tanda koma. Yang keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, atau masih berlanjut, dapat digunakan 3 buah titik. Nah, untuk menentukan suatu himpunan itu anggota dari, itu lambangnya E. Dan bukan anggota dari, lambangnya E dicoret. Bagaimana sayang? Mudah ya? Yuk kita lanjutkan. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan dapat disajikan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau nama lainnya enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Ini maksudnya sayang. Ada A, anggotanya itu 3. Tadi kasih tanda koma untuk membatasi. 3, 5, 7. Anggota B ada 2, 3, 5, 7. Anggota C, A, I, U, E, O. Dan yang terakhir D, ini karena anggota himpunannya banyak, maka dikasih tanda 3 titik. Hanya titiknya 3 buah, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu artinya dan seterusnya, atau mengikuti pola yang ada. Gitu sayang ya. Mudah kan? Yuk kita lanjut. Cara yang kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Perhatikan himpunan pada contoh 2.1 dan bandingkan dengan contoh di bawah ini. Lihat yuk. Nah nih, tadi kan ada contoh 2.1 tuh sebelumnya. Kalian lihat kan tadi kan? Nah di sini kita tuliskan nih sifatnya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Tadi di cara 1 itu kalian sudah menuliskan anggotanya yaitu benar. A, 3, 5, 7. Begitupun yang B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Ini sifatnya. Nah, anggotanya tadi sudah ada di cara pertama. Siapa aja sayang? Benar, 2, 3, 5, 7. Good. Yang C. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, itu sifatnya tuh. Anggotanya tadi apa sayang di cara pertama? Benar, A, I, U, E, O. Nah, begitupun yang terakhir. D adalah himpunan bilangan bulat. Tadi sudah jelas, Nak? Di sini sayang yang tadi cara pertama sudah jelas. Anggotanya seperti ini, Nak. Karena himpunan bilangan bulat itu tidak terhingga, tidak ada batasnya. Nanti kita masuk ke materi itu ya, sayang ya. Yuk kita lanjut ke cara ketiga. Yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. X sedemikian hingga PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan. Dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain, seperti Y, Z, dan lain-lain. Jadi boleh nak, sembarang huruf boleh, tapi ingat harus huruf kecil, dari A sampai Z. Nah di sini misalnya A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini nih nak. Tuh, kita lanjutkan ya. Nah, lambang ini nih bisa dibaca sebagai himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli.
Tetapi jika kalian sudah paham, ini yang seperti ini nih nak, notasi pembentuk himpunan seperti ini, dibacanya cukup seperti ini. Himpunan bilangan asli kurang dari 6. Lebih simpel sayang bacanya ya. Oke, bagaimana? Sudah mulai paham ya nak? Yuk kita lanjutkan. Penyajian himpunan, nih seperti ini nih sayang. Nih yang A, tuh seperti ini notasi pembentuk himpunannya. Nah dibacanya A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil, itu bacanya. Nah maksudnya apa sih? Maksudnya si A itu bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Siapa saja anggotanya sayang? Benar, anggotanya 3, 5, 7. Good, itu yang contoh pertama. Kita lihat contoh kedua. Tulisannya seperti ini. Bacanya bagaimana nak? Ya, kalian bisa membaca sendiri di rumah ya. Nah, maksudnya yaitu si B ini bilangan prima yang kurang dari 10. Itu maksudnya. Nah, kalian daftarkan di anggotanya. Siapa aja anggota B, nak? Betul. 2, 3, 5, 7. Pintar. Begitupun yang C sayang ya. Kalian pasti bisa. C, huruf vokal dalam abjad Latin. Pasti kalian bisa. Bagaimana sayang? Mudah ya menyajikan himpunan ya. Yuk kita lanjut. Anggota dan bukan anggota himpunan. Nah tadi di sebelumnya, kalau misalkan mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan, itu dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan. Maka dikasih lambang E. Tapi di sini ada contoh kedua, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Maka tongkol dikasih lambang E coret bumbu dapur. Gampang ya sayang ya. Yuk lanjut lagi ya. Nah, kita lihat istilah penting pada himpunan. Ada kardinalitas. Kardinalitas yaitu banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Contohnya di sini ada himpunan A, huruf pembentuk kata cermat. Kita hitung anggotanya. Kan anggotanya itu ada C, E, R, M, A, dan T. Anggotanya ada berapa banyak sayang? Benar, ada 6. Berarti kalian menuliskannya tinggal NA sama dengan 6. Karena banyaknya 6. Itu namanya kardinalitas, banyaknya anggota dari suatu himpunan. Lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S kapital. Nah, kita lihat contohnya. Nih sayang, tuh di sini tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Himpunannya itu anggotanya 2, 3, 5, 7. Maka himpunan semesta dari himpunan itu bisa himpunan bilangan prima, bisa himpunan bilangan asli, bisa juga himpunan bilangan caca. Karena di dalam ketiga himpunan tersebut ada anggota 2, 3, 5, 7. Ada lagi nggak himpunan semestanya sayang? Iya benar, ada lagi pastinya apa? Ya, S bisa juga bilangan bulat positif ya. Gampang ya nak? Yuk kita lanjut ya, istilah yang ketiga. Himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol seperti ini. Contohnya, jika kamu disuruh untuk menyebutkan nama hari yang berawalan dari huruf Z, tetapi tidak ada jawabannya karena tidak ada hari yang berawalan huruf Z, maka kamu nulisnya himpunan kosong seperti ini. Tapi ingat ya, kalau nulis himpunan kosong dengan cara seperti ini salah banget. Karena kalau lambangnya seperti ini, itu artinya mempunyai anggota. Siapa anggotanya? Benar, 0. Good, lanjut ya. Yang keempat, himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang ada batasnya. Contoh A, ini bilangan caca kurang dari 10. Berarti anggotanya 1 sampai 9. Itu ada batasnya. Begitupun yang kedua, H, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada batasnya, yaitu cuma Senin sampai Minggu. Itu disebut himpunan berhingga, ya, atau finite set. Lanjut ya.
Kita lihat himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang tidak ada batasnya. Ada di sini himpunan bilangan genap. Dia tidak berhingga karena bilangan genap tidak ada batasnya. Dari 14 kita bisa melanjutkan 16, 18, 20, dan seterusnya. Begitupun himpunan M. Dia bilangan ganjil. Sama, dia tidak terbatas anggotanya. Karena setelah 13 ini kita bisa melanjutkan. Ada 15, 17, 19, 21, dan seterusnya. Begitupun yang N. Di sini katanya bilangan bulat kurang dari 3. Nah, kalau bilangan bulat kurang dari 3 kan juga tidak ada batasnya sayang ya. Setelah negatif 2 ada berapa lagi nak? Kalau kita lanjutkan. Benar, ada negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Itulah istilah penting pada matematika. Alhamdulillah sayang, materi kita sudah selesai loh untuk hari ini. Silakan kalian pelajari kembali ya sayang ya. Dipahami kembali pelan-pelan, pasti kalian bisa. Jangan lupa gerakan 6M-nya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, dan yang terakhir jangan lupa menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Ada pertanyaan sayang? Jika ada, silakan kalian tulis di kolom komentar ya nak, atau boleh juga kalian bertanya di grup WhatsApp. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih. Tetap semangat, kalian pasti bisa. Oke sayang, Miss Aici akhiri materi hari ini, pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.